Aku tidak menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Para suster, bapak mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Begitu banyak perselisihan-perselisihan yang terjadi, baik di rumah tangga maupun di antara tetangga. Perselisihan di tempat kerja maupun di tempat umum. Bahkan baru-baru ini perselisihan di depan gereja. Jadi perselisihan ini terjadi di antara kita sekalian, di mana-mana, bahkan sering kita menyaksikan. Hal ini mau menunjukkan bahwa perselisihan atau konflik seringkali terjadi bukan hanya terhadap lawan, tetapi juga terhadap kawan yang diantaranya mungkin saja bekerja bersama-sama. Yang lebih menyakitkan lagi, ketika perselisihan itu terjadi sampai melukai hati, menyakitkan orang lain, menjatuhkan orang, bahkan menginjak orang lain ke bawah untuk bisa berdiri lebih tinggi. Bahkan juga perselisihan itu juga bisa terjadi dalam keluarga, yaitu mereka yang lahir bersama-sama, mereka yang makan dan minum dalam satu meja. Seringkali ada perselisihan dan pertengkaran, bahkan menyebabkan ada luka batin. Sehingga yang terjadi itu adalah banyak dari korban-korban itu mengalami ketertekanan dan luka batin. Para suster, bapak mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan tadi mau mengisahkan bagaimana kasih Allah kepada umat manusia. Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pengorbanan, bagaimana Dia yang tersalib mengorbankan dirinya untuk keselamatan banyak orang. Ia menyerahkan dirinya untuk siapapun tanpa pilih-pilih, tanpa pilah-pilah, karena Dia mencintai manusia. Karena itu Dia mau menunjukkan kepada kita bagaimana kasih yang sesungguhnya. Kasih harus sampai pada pengorbanan. Kasih bukan soal bagaimana kita menjatuhkan orang lain atau bagaimana kita melukai orang lain, tapi kasih adalah bentuk pengorbanan. Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa menolong tanpa menanyakan siapa yang harus diselamatkan, membantu tanpa mengharapkan apresiasi atau media yang meliput kita. Sebab mereka yang melaksanakan perintah Tuhan, melakukan kasih, merekalah yang disebut dengan sahabat-sahabat Tuhan. Jadi kamu yang melakukan perintah Tuhan, mengorbankan diri demi kebenaran, melakukan hal-hal baik, kamulah yang disebut dengan sahabat-sahabat Tuhan. Kasih itu memberi dan tanpa mengharapkan kembali. Kasih itu harus membawa sukacita, membawa orang pada rahmat Tuhan. Dan ketika kasih itu kita berikan kepada orang lain, Allah memilih kita menjadi sahabat dan kita tinggal di dalam rahmat Allah. Sebagaimana dalam kitab Ulangan bab 32 ayat 10 mengisahkan tentang Ayub menjadi kekasih Tuhan. Ayub tinggal di dalam kasih Tuhan. Ayub memelihara perintah-perintah Tuhan. Maka dikatakan demikian, dikelilingilah dia, diawasinya, dijaganya,
sama seperti biji mata. Jadi, barang siapa yang melakukan kasih kepada sesama, ia akan dilindungi, dijaga, dirawat sama seperti biji mata. Kenapa dalam Injil mengatakan merawat sama seperti biji mata? Karena mata adalah organ yang paling penting. Sebab jika matamu onar, maka gelaplah dunia ini. Engkau tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan. Engkau tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan jika matamu tertutup, apalagi mata hatimu. Karena itu Tuhan akan selalu memelihara orang yang melakukan kasih itu bagaikan biji mata. Selain itu juga sama seperti bacaan minggu lalu yang ada kaitan dengan bacaan dalam minggu ini, masih dalam satu perikop di mana Tuhan mengatakan, kamu adalah ranting-rantingnya dan aku adalah pokok anggur. Hal ini mau menunjukkan kepada kita kasih itu tidak terlepas dari Tuhan. Sebab anggur ditanam untuk menghasilkan buah. Ketika perikop tentang anggur, orang Israel sudah tahu bahwa itu mengibaratkan bagaimana bangsa Israel. Jadi anggur itu ditanam untuk menikmati buahnya, bukan kita menikmati daunnya. Kalau kita menikmati daun itu berarti kita menanam pohon bunga gelombang cinta, atau bunga janda bolong, atau bunga-bunga yang lain. Kalau bunga-bunga itu kita hanya menikmati daun-daunnya saja, tapi ketika kita menanam anggur, berarti kita harus menikmati buahnya. Karena itu Tuhan mengatakan, hendaklah ranting-ranting itu harus berbuah. Sebab jika kamu hanya berdaun, kamu akan dipangkas dan kamu hanya akan menjadi ranting kering yang hanya bisa dibuang di dalam api dan menjadi kayu api. Jadi dalam perikop hari ini kita mendengar bahwa Tuhan mengatakan, kamu harus pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kamu semua harus berbuah. Berbuah untuk diri sendiri itu pertobatan, dan berbuah untuk sesama yaitu pelayanan. Jadi hendaklah kita semua yang hadir di sini, yang mendengarkan firman Tuhan, melakukan kasih itu dengan berbuah. Berbuah untuk diri sendiri dan berbuah untuk orang lain, yaitu pelayanan. Semoga kita sekalian dimampukan oleh Tuhan oleh karena perbuatan-perbuatan kasih kita. Amin.